Semuanya sehat ya, puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian, Yesus padamu aku berseru. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Yesus. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku,
besarkan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami agungkan, oh Yesus, haleluya. Segala hormat bagimu, segala kemuliaan hanya untukmu Yesus. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya Yesus. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berseru. Kami percaya Tuhan Yesus saat pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau sudah melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang datang dengan membawa segala masalah kami percaya Tuhan, Engkau yang menjadi jalan keluar dari segala masalah kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadi jawaban, Engkau pun sudah menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan memuji memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, semua jemaat yang siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Yesus. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Kita angkat pujian, ku naikkan syukurku. Haleluya.
besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Iya, kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Meninggikan namamu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Haleluya. Kasih Yesus begitu besar bagi Bapak Ibu Saudara. Kita mau menikmati kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau hidup hanya untukmu. Hidup yang kau hidup hanya untukmu. Hidup yang kau hidup hanya untukmu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Karena Yesuslah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah
haleluya, haleluya. Semuanya soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, Ayo kita semua katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Ada saatnya kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kini tiba saatnya kita menyiapkan setiap hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya Yesuslah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban dari segala masalah kami Tuhan. Engkaulah jawaban hidup kami Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak mengerti apa yang ku alami, Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
yakin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, semua yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan di termasuk batu. Itu yang Kau sediakan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan Yesus, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami Tuhan Yesus, itu yang Kau sediakan bagi kami Bapa, bagi orang-orang yang mengasihi Engkau Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau pun juga sudah mengasihi setiap kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita siapkan perjamuan Tuhan kita. Mari kita angkat roti yang di tangan kita. Alkitab berkata seperti ini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti perjamuan Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Kita siapkan anggur perjamuan Tuhan kita. Bagi jemaat yang di rumah, Anda bisa mempergunakan air putih atau semacamnya. Enggak usah terburu-buru, kita menikmati hadirat Tuhan ini. Kita angkat perjamuan Tuhan kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur perjamuan Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, setiap kali kami menikmati perjamuan kudus, kami menyadari bahwa kami di dalam Kau dan Kau di dalam kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang kami hasilkan, apapun yang kami perbuat dalam kehidupan kami, itu semua karena Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk
untuk setiap pengharapan yang telah Tuhan wujudkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau menjadi Tuhan Yesus Juru Selamat kami dalam segala hal. Pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu. Percaya Yesus memberkati apa yang hamba-Mu katakan. Tuhan juga memberkati semua Tuhan yang menikmati firman Kristus ini. Terima kasih Yesus, kami siap menikmati firman Kristus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tepuk tangan buat kita, teman-teman kita. Ya. Saya ingat sekali ketika saya bergabung di tempat ini. Waktu itu kita tuh mengadakan temu kenalan lah kayak gitu. Kira-kira waktu itu anggota tim pemuji penyembah itu seingat saya sekitar 10 orangan. Itu pun yang separuh itu sudah nggak ada di tempat ini lagi, pindah keluar kota. Tapi puji Tuhannya, Tuhan mempertemukan dengan banyak orang-orang yang mau melayani, dengan banyak orang yang mau dilatih. Jadi kita bersyukur banyak teman-teman yang melayani di tempat ini lebih daripada apa yang saya pikirkan. Nah, waktu itu juga saya berkata kepada teman-teman semua bahwa kita ini gerejanya di ruko. Tapi saya pribadi, saya nggak ingin bahwa orang-orangnya itu kualitas di ruko. Apa maksudnya? Tempatnya memang seperti ini, lebih kecil dari mungkin tempat-tempat lain, tapi orangnya itu punya kualitas-kualitas yang luar biasa. Amin. Dan terbukti sekarang ini banyak teman-teman itu yang kehidupannya itu luar biasa. Yang dulu mungkin belum punya perusahaan pribadi, sekarang sudah punya perusahaan pribadi. Yang dulu nggak punya mobil, jadi punya mobil. Yang dulu jomblo, jombongenes, sudah menikah. Yang ngomong malah belum menikah sampai hari ini. Oke, ya. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Yohanes 15 ayat yang 1 sampai ke-5. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan semuanya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Dua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang kalau Pak Yakub kemarin ngomong, kayaknya sepanjang tahun itu kita nggak akan lepas dari ayat ini. Ya kalau dipikir-pikir benar juga, tapi kita akan belajar banyak hal, nggak cuman dari Yohanes 15 saja. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal, sahabatku. Yang pertama, Yesus sebagai pokok anggur, yang kedua Bapa, dan yang ketiga kita sebagai rantingnya. Nah, Yesus adalah pokok anggur. Kalau Anda pernah punya tanaman yang dipelihara, ya, Anda akan lihat selain ranting, dia punya pohon utama dan akar. Nah, akar inilah yang mensuplai seluruh kebutuhan pohon itu. Nah, kalau Yesus sebagai pokok anggurnya dan kita sebagai rantingnya, artinya dia yang mensuplai semua kebutuhan kita, semuanya. Apapun, baik itu sesuatu yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat dilihat. Nah, kita buka di Keluaran 16 ayat yang ke-24. Keluaran 16 ayat yang ke-24. 12. Keluaran 16 ayat yang ke-12. Keluaran 16 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mengapa saya baca ayat ini? Karena waktu itu bangsa Israel belum kenal yang namanya hukum Taurat.
Nah, hari ini kita juga tidak berada di bawah kuasa hukum Taurat. Kita berada di bawah kasih karunia. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutup perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Nah, pada waktu bangsa Israel belum mengenal hukum Taurat, setiap hari mereka ngomel, mereka bersungut-sungut. Bahasa Indonesianya tuh di Jawa tuh ngoceh terus, kalau bahasa daerahnya muni-muni, kayak burung tiap hari. Setiap hari seperti itu, dan saya yakin Anda enggak seperti itu. Tapi Anda bayangkan mereka seperti itu. Tiap hari ngomel keadaan mereka, tiap hari komplain. Dan pada waktu itu, mereka sedang keluar dari tanah Mesir. Sehingga kehidupan mereka berpindah-pindah, saudaraku. Dan mereka enggak bisa bercocok tanam, mereka enggak bisa berkebun. Mengapa? Karena setiap hari mereka berpindah-pindah. Setiap hari mereka berjalan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka enggak bisa mengusahakan sesuatu. Ngomel terus. Tapi ajaibnya, setiap kali mereka ngomel, setiap kali mereka komplain pada Musa, Harun, dan sebagainya, Tuhan selalu memberkati mereka. Bayangin aja, mereka butuh makanan, dikirimnya burung puyuh. Mereka tinggal nangkep, tinggal masak, selesai. Tidur mereka, buka mata, bangun pagi hari, mereka lihat keluar kemah mereka. Ada yang namanya apa? Roti mana? Roti dari langit, gratis, mereka enggak mengusahakan itu, mereka dapat. Tuhan mensuplai setiap kebutuhan mereka. Nah, oleh sebab itu, jemaat Tuhan, percayalah bahwa Yesus sebagai pokok anggur itu mensuplai kehidupan kita. Amin. Caranya enggak perlu kita tahu, yang penting kita percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, setiap hari kita hanya percaya, setiap hari kita percaya pada Yesus dan yakin bahwa apapun yang kita butuhkan, Yesus selalu mensuplai semuanya. Kita enggak perlu mikirin, caranya gimana sih? Besok aku butuh ini. Sedangkan hari ini aku enggak punya apapun untuk membayar ini, untuk membayar itu, dan sebagainya. Nah, saya percaya bahwa setiap kita dalam kehidupan ini pernah mengalami hal yang seperti itu. Dan banyak kok orang yang bersaksi di depan sini, tapi kita selalu melihat bahwa akhir dari kesaksian mereka, Yesus memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saya senang sekali, sebenarnya banyak dari Anda mengalami hal-hal yang luar biasa. Oleh sebab itu saya mendorong Anda untuk ketika Anda punya sesuatu yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan Anda, kesaksian, saudaraku. Ya, amin. Mulai minggu depan ya, kesaksian, karena kesaksian Anda itu menguatkan saudara seiman di tempat ini. Kenapa? Masalah manusia itu sama kok. Kalau enggak kesehatan, sakit, penyakit, apa satunya lagi? Satunya lagi apa? Uang. Kan kayak gitu. Ya Allah, enggak usah. Iya kan manusia kan butuh seperti itu, saudaraku. Jadi kalau Tuhan Yesus memberkati Anda ketika Anda mengalami tantangan yang ada, semuanya terselesaikan dengan baik, Anda dapat bersaksi, sehingga orang lain itu dikuatkan. Karena pun yang di depan tempat ini, orang yang ngomong di tempat ini juga pun banyak cerita-cerita yang luar biasa, sama-sama makan nasinya, sama-sama mengalami tantangan yang Anda semua alami. Tapi karena Yesuslah, kita semua itu bisa fokus dan pada akhirnya, pada waktunya semuanya itu terselesaikan dengan baik. Yang percaya katakan amin. Yang kedua,
Bapakku adalah pengusahanya. Saya lebih senang pada terjemahan bahasa Inggrisnya. Di terjemahan bahasa Inggrisnya itu ditulis the vine dresser. Vine dresser itu adalah pemelihara tanaman anggur. Nah, kalau Anda lihat tulisannya pengusaha, tapi Anda akan, kalau Anda pelajari lebih detail lagi, kata bapakku adalah pengusahanya itu di bahasa Inggris adalah pemelihara tanaman anggur. Oleh sebab itu kita sebagai ranting, kita nggak perlu khawatir. Sebenarnya kita punya double protection. Yang pertama adalah Yesus sendiri sebagai pokok anggurnya. Yang kedua, Bapa di surga itu memelihara tanaman anggurnya. Jadi sahabatku, kalau kita ranting, kita nggak perlu khawatir. Kita hanya nempel saja pada pokok anggurnya, nempel saja pada Yesus. Kalau ada hama, kalau ada cuaca yang buruk, kalau ada krisis cuaca dan sebagainya, Bapak itu yang memikirkan semuanya itu. Jadi contoh ketika Anda punya pekerjaan, Anda mungkin ketemu orang yang nyebelin lah, atau mungkin orang ini punya niat buruk terhadap kehidupan kita, itu adalah hama yang akan menyerang pohon anggur itu. Tapi kita punya Bapa di surga yang memelihara tanaman anggur itu. Sehingga kita nggak perlu khawatir apabila ada hama datang, atau ada angin kencang, cuaca ekstrim yang menyerang pohon anggur itu beserta ranting-rantingnya, ada Bapa di surga yang menjadi pemelihara tanaman anggur itu. Oleh sebab itu, Anda hanya perlu fokus saja kepada pokok anggurnya. Karena hal-hal yang berada di luar Anda, itu adalah Bapa di surga yang ngurusin. Oleh sebab itu, dalam bekerja Anda bekerja, waktunya berangkat, pulang. Ada orang yang punya niat jahat kepada Anda dan Anda tahu akan hal itu, Anda berdoa untuknya. Supaya siapa tahu dia dapat pewahyuan dari Tuhan dan akhirnya malah dia mendukung keberadaan Anda di tempat pekerjaan Anda. Ada banyak hal di dalam dunia ini, di bumi seperti di surga, tapi tidak kita pungkiri kita hidup bersama orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kadang ada 1-2 tantangan yang kita alami sebagai ranting di pokok anggur itu yang akan mengusik keberadaan ranting yang tumbuh subur itu dan sudah berbuah. Kalau Anda pernah lihat, kadang itu kan ada pohon yang sudah berbuah toh, tiba-tiba ada angin kencang seperti kemarin. Ya, ngomong-ngomong kemarin itu saya cukup kaget juga itu. Di luar itu ternyata kalau saya cerita di grup itu, atap saya menghilang gitu. Ada angin kencang sekali sehingga atap di belakang rumah kami dan tetangga kami semuanya tuh terbang gitu loh, kayak UFO kayak gitu. Dari belakang tuh sampai depan rumah itu hancur semuanya. Jadi pagi itu kita satu kampung tuh panggil tukang semua, berbenah semua, dan puji Tuhan selesai. Nah, ada kadang hal-hal seperti itu yang mengusik ranting yang sudah subur dan ada buahnya ini loh. Nah, Bapa di surga pasti bertindak atas semuanya itu. Enggak perlu khawatir kalau ada krisis yang seperti ini, ya. Kalau Anda ditanya orang, ini masa corona, keadaanmu seperti apa? Ya, kayak yang lain-lain lah, dan sebagainya. Saya berkata kepada kita semua, kalau kita semua pernah mengalami hal itu, mulai sekarang perkataannya dirubah. Oke. Kerjamu bagaimana? Kan keadaannya seperti ini dan seperti ini. Anda bilang apa? Rame. Kerjaannya sangat baik. Walaupun mungkin dalam kenyataannya masing-masing, yang terjadi enggak seperti itu. Tapi karena kita adalah orang-orang yang percaya Yesus, kita diajar untuk kecaplah dulu baru melihat. Kecaplah apa? Dan lihatlah. Maksudnya apa? Anda ngomong dulu, gunakan mulut dulu, baru Anda akan lihat sesuatu itu terjadi lewat perkataan Anda, lewat apapun yang Anda ucapkan. Amin. Amin. Mulai sekarang kalau ditanya orang, kerjamu gimana? Rame. Usahamu gimana? Puji Tuhan, sukses. Dan percayalah,
kenyataan itu bisa berubah, tapi kebenaran itu akan tetap selamanya. Kebenarannya adalah Anda adalah orang-orang yang diberkati Yesus. Berkat ada di atas kepala orang benar. Oleh sebab itu, aku percayalah bahwa kehidupan kita dijamin oleh Bapa di surga, dipelihara oleh Bapa di surga. Apapun keadaan yang mencoba mengusik kita, ada Bapa di surga yang selalu ada, siap untuk memelihara kehidupan kita. Jadi, waktu ranting itu di bawah, anggur itu enggak mungkin bisa berbuah kalau rantingnya di bawah. Siapa yang mengangkat ranting yang di bawah itu? Bapa di surga. Bapa di surga sangat-sangat mengasihi kita. Dia selalu mendukung keberadaan kita. Amin. Kalau Anda punya keinginan, Anda tinggal utarakan kepada Bapamu yang ada di surga. Dia yang memelihara kehidupan kita, dia yang mengusahakan apa yang sudah berbuah ini menjadi lebih berbuah. Keadaan Anda didukung oleh Bapa di surga. Anda sekarang mempunyai banyak hal yang sudah Anda nikmati. Itu belum seberapa. Bapa punya persediaan yang luar biasa yang akan membuat apa yang kita terima hari ini enggak ada apa-apanya dibanding esok hari, esok yang lain lagi. Untuk apa semuanya itu? Supaya kita diberkati, dan ketika diberkati kita jadi berkat buat orang lain. Kita enggak mungkin aku jadi berkat tapi kita enggak diberkati. Tapi puji Tuhannya kita adalah orang-orang yang diberkati Bapa di surga. Amin. Kita buka Lukas ke-24 ayat yang ke-13. Lukas 24 ayat yang ke-13, nanti kita akan lompat ke 27 dan 32. Lukas 24 ayat yang ke-13. Lukas 24 ya, itu imamat. Haleluya. Lukas 24 ayat yang ke-13. Ya. Pada hari itu juga orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu kira-kira 10 km. Ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 di pasal yang sama. Lalu ia menjelaskan kepada mereka, yaitu Yesus, apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Anda kalau dengar pengkhotbah yang menurut Anda penjelasannya mudahkan, Anda waduh luar biasa ya firman-Nya ya. Nah ini Yesus sendiri yang menjelaskan semua kitab-kitab para nabi, dari kitab Musa, semuanya dijelaskan Yesus. Kalau Anda pernah dengar khotbah, bahasa aslinya ini, artinya ini dan sebagainya, saya percaya sekali Yesus itu menjelaskan luar biasa. Dia kupas semua ayat dengan efisien, dengan bahasa-bahasa yang lain juga, sehingga apa reaksi dua murid Yesus ini, ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Alkitab berkata, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apa maksudnya, sahabatku? Dua orang ini sudah putus harapan. Pemimpin mereka itu disalib, mati. Ini sama seperti ketika Anda kehilangan orang tua Anda, sejenak Anda sedih. Ketika Anda kehilangan orang yang Anda dikasih, atau Anda kehilangan pemimpin yang di atas Anda, atau orang-orang yang Anda punya hubungan dekat itu ninggalin Anda. Mereka nggak punya harapan, Yesus sudah disalib. Gimana caranya kita memberitakan Injil ke seluruh dunia? Kayaknya sudah game over, nggak ada harapan lagi. Kayaknya kerjaanku sudah selesai nih. Aduh,
Masa-masa seperti ini sulit sekali untuk orang hidup. Gimana aku dapat kerjaan, sedangkan orang aja nggak mau ketemu sama aku, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi Alkitab berkata ketika mereka mendengarkan apa yang dikatakan Yesus, Yesus jelasin dari awal sampai akhir semua kitab-kitab. Hati mereka mulai berkobar. Mereka mulai punya pengharapan. Tiba-tiba aja mereka yang sebelumnya itu nggak punya pengharapan, lemas, tiba-tiba mereka punya semangat yang baru. Ketika firman itu dikatakan, firman itu diberitakan, hati mereka yang tadinya tawuran, nggak tahu kemana-mana, Anda mungkin pernah ngalami, tapi saya harap hari ini dan khususnya enggak, mau tidur itu pikirannya tawuran, ya, mikir kemana-mana dan sebagainya, sampai Anda scroll HP sampai malam dan sebagainya. Dulu saya seperti itu. Mau merem aja aku sulit, pikirannya tawuran. Besok ngapain nih? Besok ngapain nih? Gimana? Dulu. Tapi puji Tuhan, semenjak kita semua setiap hari ya, menikmati firman Kristus, saya percaya kita semua punya tidur yang indah. Kita berkata apa? Tuhan memberkati orang dicintainya. Alkitab ngomong pada waktu tidur. Aslinya Tuhan memberkati orang yang dicintainya tidur. Bahasa Indonesia ngomong pada waktu tidur. Betul, ayat yang lain juga akan ngomong kita itu diberkati sepanjang hidup kita. Tapi di khusus ayat itu kalau Anda selidiki dengan baik, Tuhan memberkati orang yang dicintainya tidur. Jadi kalau Anda menikmati firman Kristus setiap hari, setiap waktu, saya percaya pikiranmu tuh enggak tawuran kemana-mana. Ketika mau tidur ya tidur aja. Bangun pagi segar, terus Anda punya kekuatan baru untuk mengerjakan apa yang harus Anda kerjakan di hari itu. Kembali ke yang tadi, mereka akhirnya punya harapan lagi. Artinya ketika mereka punya harapan lagi, mereka pada akhirnya mereka sadar, loh yang kita temui itu tadi Yesus. Awalnya mereka enggak sadar, tetapi ketika mereka memecah-mecahkan roti, Anda kalau baca ayat ini lengkap, ketika itu mereka menahan Yesus untuk pergi, mereka melakukan perjamuan kudus. Waktu mereka melakukan perjamuan kudus itu, tiba-tiba selubung di mata mereka itu terbuka, dan akhirnya mereka itu tahu kalau loh itu Yesus loh tadi, dan akhirnya mereka punya semangat lagi. Nah, saya percaya saudaraku, ketika Anda menikmati firman Kristus, Anda yang mungkin tadinya pulang kerja sampai rumah, Anda mungkin merasa hari itu mengalami kesulitan, atau teman-teman kita yang lain merasa hari itu tidak mempunyai pengharapan, ajak mereka untuk mendengarkan firman Kristus terus, gak cuma Anda. Sehingga apa? Pikiran kita tuh fresh, pikiran kita tuh penuh pewahyuan Yesus. Dan ketika Anda punya harapan, akhirnya kan Anda bisa berpikir untuk hari depan. Anda bisa punya pengharapan di depan itu seperti apa, kan seperti itu. Sehingga kalau Anda punya pengharapan di depan itu akan jauh lebih indah dari hari ini, artinya buah yang Anda hasilkan akan menjadi lebih banyak, lebih besar, lebih lebat. Kenapa? Karena Anda mendengarkan firman Kristus. Nah, perkara bagaimana Anda bisa berbuah lebih banyak lagi, bisa lebih lebat lagi, nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita semua. Amin. Yang penting adalah sebagai ranting kita mendengarkan firman Kristus, kita menempel pada pokok anggurnya. Dan Bapa di surga yang menjadi pemelihara tanaman anggur itu yang akan membersihkan. Makanya kadang di satu waktu tertentu ketika Anda santai atau ketika Anda lagi bahkan sibuk, tiba-tiba ada firman yang sampai kepada hati dan telinga Anda. Firman itu mengingatkan seperti ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Atau yang lainnya. Dan percayalah bahwa itu adalah Bapa di surga yang selalu memberikan firman kepada kita supaya kita yang bersih dan sudah berbuah jauh lebih berbuah lagi. Amin. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah Yesus adalah pokok anggur. Dia yang mensuplai semua kebutuhan kita. Yang kedua adalah Bapa
Di surga, dia yang menjadi pemelihara tanaman anggur itu. Dia yang membersihkan, dia yang merawat ranting-ranting supaya rantingnya ini menjadi lebih berbuah lagi, lebih besar lagi, lebih menjalar lagi, lebih berkembang lagi. Yang ketiga adalah ranting. Ranting itu adalah kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Tugasnya ranting apa? Nempel, diam aja. Tapi selalu ketika ada firman seperti ini, ada beberapa orang mungkin berkata, Pak, lah kalau diam terus kita nggak ngapa-ngapain dong. Nah, bukan diam tidak melakukan apapun Saudaraku, tapi hatimu itu tenang di bawah naungan Kristus. Amin. Anda bisa punya tantangan yang luar biasa, Anda bisa melakukan pekerjaanmu seperti biasa, tapi hatimu itu tetap tenang. Ada sih tanggungan yang harus dibayar. Tapi ketika engkau sadar bahwa engkau adalah ranting yang tugasnya hanya nempel pada pokok anggur, hatimu itu jauh lebih tenang, amin. Karena engkau tahu sebetulnya yang bayar semua tagihanmu itu bukan dirimu. Yang membuat kamu bisa hidup sampai hari ini itu bukan dirimu, tapi Yesus dan Bapa di surga. Jadi Anda dapat melakukan kegiatan Anda seperti biasanya dengan hati yang tetap tenang. Karena Anda tahu bahwa apa yang Anda alami sekarang itu, ini adalah kenyataan yang bisa berubah. Nanti saya akan kasih contohnya. Nah, kita akan buka 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-14. 14 ayat yang ke-14. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? 16. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lanjut. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. 18. Nah, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Ceritanya ini asisten pendeta Elisa didatangi musuh. Bangun-bangun pagi enggak dapat udara yang sejuk, tiba-tiba banyak musuh mendatangi dia. Ada banyak orang yang belum mengenal Yesus, atau mereka sudah berKTP Kristen tapi belum mengenal Yesus yang sesungguhnya. Ketika ada debt collector datang, ketika tagihan-tagihan mulai dekat, ketika ada salah satu anggota keluarga yang sakit, orang langsung sibuk, minta pertolongan siapa ini, dan sebagainya. Gimana ini? Bingung karepe dhewe aku. Anda boleh meminta bantuan kepada siapapun. Amin. Tapi maksud saya adalah ketika Anda punya tantangan dan hal-hal itu mungkin ada, tapi Anda dipastikan keluar sebagai pemenangnya. Semuanya itu akan selesai. Makanya saya sering menyebut tantangan-tantangan yang ada, yang kita alami ini sebagai fata morgana. Anda lihat, kayaknya di jalan raya itu ada genangan-genangan. Pas Anda mendekati tempat itu, pelan-pelan mendekati, genangannya apa? Hilang, enggak ada. Kayaknya ada, padahal tidak ada. Oleh sebab itu ketika Anda fokus pada salib, Anda enggak akan lihat TV yang di sini,
Tapi kalau Anda lihat TV yang di sini, Anda nggak akan lihat salib. Oleh sebab itu ketika Anda fokus pada Yesus, masalah mungkin ada, tapi ketika Anda fokus pada Yesus, Anda fokus pada karya Yesus yang sempurna, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Ya tahu-tahu ketika Anda menjalani, bisa, ternyata bisa, dan akhirnya selesai. Nah, oleh sebab itu ketika kita menghadapi tantangan-tantangan dunia yang sebenarnya itu adalah kecil, karena kuasa Yesus jauh lebih besar, Anda tidak perlu panik. Yang dilakukan Elisa apa? Berdoa. Ketika Anda punya kesulitan, tantangan-tantangan dalam kehidupan ini, Anda cukup berdoa. Dan saya yakin setelah itu Roh Kudus akan menuntun Anda harus ngapain, Anda harus meminta bantuan ke siapa, Anda harus bertindak seperti apa, nanti Roh Kudus yang akan menuntun. Karena kalau setiap kali tantangan itu ada dan Anda bertindak saat tiba-tiba tanpa Anda tenang dulu, sesuatu pertimbangan yang jangka pendek itu kadang tidak begitu menguntungkan, ya kan? Tapi ketika Anda tenang, santai, berdoa, Anda berpikir, oke, ada pertimbangan apa nih? A, B, terus Anda berdoa lagi. Anda ngomong sama Tuhan, sepertinya A sama B ini kok enggak kurang ya Tuhan ya. Anda sedikit lebih tenang, sedikit menghela nafas. Yesus, tarik nafas lagi. Yesus, tiba-tiba celing Roh Kudus kasih pertimbangan yang jauh lebih bijak dan jauh lebih menguntungkan. Dan akhirnya masalah Anda terselesaikan dengan baik, bahkan tanpa Anda melangkah dari pintu rumah Anda, tantangan-tantangan itu kadang bisa terselesaikan hanya karena perkataan Roh Kudus yang simpel. Loh, ngapain kamu kok nggak gini? Oh iya ya, kalau Anda pernah ngerasain seperti itu, nah itu tuntunan Roh Kudus tuh. Tiba-tiba dalam hati Anda berkata, kamu ngapain kok nggak seperti ini? Kan lebih enak, lebih mudah, lebih gampang. Ngomong aja sama dia, ngomong aja, dihadapin aja. Aku punyanya sekian, niatku sudah baik loh. Nah, ngomong aja seperti itu. Karena yang di depan juga seperti itu sih aku. Kalau ada tantangan datang, dihadapin kayak gitu. Anda nggak perlu lari karena Yesus yang bersama-sama dengan Anda. Terakhir saya mau cerita seperti ini sih aku. Ini cerita pribadi, biasanya saya ceritakan ke grup saya yang pemain musik dan penyembah itu, tapi hari ini saya langsung ceritakan kepada kita semua. Karena siapa tahu melalui cerita saya, Roh Kudus berkata dalam hati Anda, Roh Kudus menguatkan kehidupan Anda yang mungkin sekarang Anda alami. Saya tahu semua kita diberkati Yesus secara iman, tapi kadang keadaan berbeda-beda. Siapa tahu cerita ini akan menginspirasi Anda melalui Roh Kudus yang ada di dalam Anda. Jadi saya pernah cerita kalau sejak 2018 itu saya menabung, karena saya tahu 2020 itu akan krisis aku. Nah, akhirnya tabungan itu terkumpul 2020 awal terkumpul dengan baik. Saya bilang, saya bisa santai. Tapi waktu itu saya nggak tahu kalau krisis itu dalam bentuk apa? Virus aku. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bulan keempat sampai ke-6 malah lockdown. Terus jalan terus aku sampai akhirnya kira-kira tuh 2021 awal tabungan saya tuh habis. Waduh. Yang tadinya itu apa yang dikeluarkan itu sesuatu hal kecil pertengahan tahun kemarin itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang besar, yang sulit untuk saya tanggung sama manusia Nah di tengah-tengah seperti itu ada banyak teman-teman yang nawari kamu sama aku aja, kamu kesini aja, kamu kesini aja Tapi karena Roh Kudus nggak berkata apapun, saya stay di sini, saya diam di sini Sampai akhirnya di 1 bulan itu kira-kira awal Desember kemarin
Saya punya kewajiban beberapa orang saku untuk beberapa orang saku. Ada satu orang ini saku yang bilang pada saya, aku pengen kamu harus bayar bulan. Jadi kalau Anda lihat yang di depan ini santai, semangat, senyum-senyum, supaya keadaannya sama saku. Cuman yang di depan ini banyak Anda juga mungkin satu sama lain itu juga kelihatannya nggak kayak ada masalah saku, karena semuanya ini kan fokus sama Yesus saku. Sehingga nggak kelihatan yang di depan ini ada tanggungan apa enggak, kamu kan nggak ngerti, yang di bawah sini kan ya punya tanggungan, punya susah makan, susah bayar ini dan itu, yang di depan juga aku sebenarnya. Cuman saya pribadi dan teman-teman dan juga mungkin Anda semua jemaat Tuhan fokus sama Yesus. Nah, ada satu orang ini yang ngomong, kamu harus selesaikan Desember ini juga. Padahal sebenarnya kewajiban itu bisa terselesaikan sampai bulan April atau Mei aku. Nah, pada waktu itu tabungan itu beberapa ratus perak aku. Semuanya cuman uang yang datang itu muter untuk supaya dapur itu keluar asapnya aku. Enggak keluar asap karena kan kita pakai kompor gas ya, enggak pakai kayu kan. Nah, akhirnya aku di tengah hal yang seperti itu aku sejujurnya secara manusia tertekan aku. Dan waktu itu ada banyak aku teman-teman yang nawai saya. Sudah, kamu sama aku aja main di katakanlah gereja A kayak gitu aku. Trafficnya gede, yang datang 1.000, yang lihat YouTube-nya 1.000-an lebih. Kan saya ngajar musik aku, saya butuh hal-hal yang seperti itu untuk traffic tinggi supaya orang itu bisa lihat aku. Tapi Yesus selalu menguatkan aku dan saya menolak semua tawaran itu aku. Anda tahu kenapa aku? Karena di GPM ini aku, this is my home aku. Amin. Kalau ada genteng yang bocor aku di rumah Anda kan nggak mungkin pindah atau aku. Anda kan benerin genteng itu kan aku. Kalau ada ular yang masuk ke tempat Anda, masa Anda yang pergi, Anda ngomong ya udah ular kamu tinggal di sini kan nggak gitu aku toh. Anda kan tetap gimana caranya room Anda bisa tinggal di rumah itu, Anda memperbaiki rumah itu pelan-pelan. Nah, dalam proses ini sampai kepada hari ini saya berdiri di tempat ini, Yesus itu luar biasa menguatkan aku. Banyak hal yang enggak masuk akal itu terjadi Nah, puji Tuhan uangnya ada buat bayar semua kewajiban saya di bulan Desember itu Tapi ada satu ganjalan lagi ini nek tak bayar semua lunas. Tapi tanggal 1 sampai akhir bulan gimana nih gitu Sebenarnya karena orangnya berada di luar kota, ditransfer sebagian aja lah, nggak usah mikir orangnya mau ngomong apa dan sebagainya. Tapi hati nurani ini ngomong bayar semuanya aja kayak gitu Dan akhirnya semua anggota tubuh saya, pikiran saya ngomong bayar. Akhirnya saya bayar lunas. Tepuk tangan dulu ya. Kalau Anda punya ngalami hal seperti saya, tenang, amin. Yang ngalami katakan amin. Oh, ada yang ngalami toh? Tak pikir nggak ada. Oke. Setelah itu ini sudah lunas nih. Tapi tanggal 1 sampai akhir bulan gimana nih dan sebagainya Yesus itu ajaib Ada banyak hal yang aneh sebenarnya bisa terselesaikan semuanya itu sudah mujizat luar biasa Tapi ada hal yang aneh lagi yang akhirnya mujizat itu terjadi Tanggal 13 itu tanggal 13 itu saya ingat sekali itu uang sudah 30.000 Padahal kalau saya belanja sama orang tua saya belanjain orang tua saya karena orang tua saya sudah nggak kerja lagi. Itu sehari ya telur itu kan kalau setengah kilo sekarang kan 10,5 Ya itu, masuk 3 hari makan telur gitu. Ada satu hal yang ajaib tiba-tiba ada orang transfer ke saya, tentu dia kenal saya, kalau nggak kenal nggak mungkin tahu nama rekening saya Salah satu murid saya dan tidak ada orang yang pernah melakukan hal itu termasuk dia sebelumnya Tiba-tiba orang ini transfer dan bilang, Mas,
saya bayar aja sekalian bulan Februari. Waktu itu tanggal 13 Januari. Ya, Anda yang punya anak yang anak Anda les, ya Januari, Februari. Dan ini satu kejadian yang saya nggak pernah alami sebelumnya. Dan akhirnya saku tanggal 13 itu saku sesuatu yang sangat ajaib yang membuat akhirnya saku kompor itu tetap nyala sampai kepada akhir bulan ini. Tepuk tangan lagi saku. Pak, sekarang masih susah, puji Tuhan. Semuanya sudah terlewati, Anda nggak usah dukung bikin donasi, nggak usah. Semuanya sudah selesai, saudaraku. Dan itu hal yang luar biasa, saudaraku. Benar, sudah selesai, tenang aja. Anda nggak usah pikiran terhadap saya, karena semuanya sudah selesai. Nah, saya percaya juga ketika Anda mengalami hal itu, Anda fokus pada hal itu, ketika Anda memutuskan sesuatu apapun, Bapa di surga itu yang memelihara kehidupan Anda, nggak perlu khawatir. Walaupun apa yang Anda alami itu adalah keteledoran Anda atau kesalahan Anda di masa lalu, konsekuensi itu tetap ada. Tapi Yesus selalu menemani kita sepanjang kehidupan kita. Oleh sebab itu nama Yesus adalah Immanuel. Pemain musik maju. Nah, percayalah bahwa ketika Anda adalah ranting, saudaraku, Anda itu dipelihara oleh pokok anggur dan Bapa Anda yang memelihara tanaman anggur itu. Sam, maju Sam. Saya punya murid yang namanya Sam itu ada banyak, satu Sam ini, satu anaknya bahasa Pak Witan, yang lainnya ada 3 lagi, semuanya namanya Sam. Oke. Jadi bahwa artinya kita sebagai ranting menempel pada pokok anggur, bukan berarti kita diam, enggak. Kita menikmati firman Kristus itu. Sampai kepada tuntunan Roh Kudus itu berkata kepada kita untuk kita melakukan A atau melakukan B atau melakukan C. Yang luar biasanya begini saudaraku. Kadang Roh Kudus itu hanya berkata satu kalimat saudaraku. Tapi satu kalimat ini saudaraku akan mengubah kehidupan Anda sejak hari ketika Roh Kudus itu berkata, saudaraku. Dan semakin sering Anda menikmati firman Kristus, Anda akan jauh lebih tenang, Anda akan jauh lebih damai sejahtera. Dan tiba-tiba tantangan itu, masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Amin. Mari kita berdiri, saudaraku. Kita berdiri, kita akan baca dulu sebelum kita nyanyi. Disiapin lagunya ya. Aku milik Yesus, disiapin lagunya, sudah? Ya, kita baca dulu yang sebelah kanan saya, terus baca sebelah kiri saya ya. 1, 2, 3. Saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki segalanya, saya memiliki segalanya. Oke, sekali lagi dengan gaya ya. Oke, saya milik Yesus, Yesus milik saya. Memiliki Yesus memiliki, saya memiliki segalanya. Tepuk tangan lagi saudaraku. Yuk. Kita belajar satu lagu baru saudaraku. Ini sebenarnya bukan lagu baru, pernah dinyanyikan di sini tapi sudah lama sekali saudaraku. Aku bersyukur karena kasih-Mu, karena yang terkasih dalam Yesus,